Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah dalam menapaki jalan syariah, jalan sunnah, dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita tentang akidah, masih tentang rukun iman kepada takdir, dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang al-ihtijaj 'alal ma'asi bil qadar, berdalil takdir dalam hal kemaksiatan. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, telah termaktub di dalam kitab catatan takdir di Lauh Mahfuz, termasuk juga tentang kebaikan dan keburukan, keimanan dan kekufuran, ketaatan dan kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah kita bahas. Namun yang kemudian penting sekali untuk kita perhatikan adalah bahwa dalam menerapkan keimanan kepada takdir dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu tidak berarti kemudian dalam segala situasi, kondisi, keadaan, setiap kali ada sesuatu itu kemudian kita kembalikan kepada takdir, karena semuanya itu takdir. Lalu dikit-dikit ini takdir, dikit-dikit ini takdir, itu tidak. Jadi semuanya ada kaidahnya. Jadi semua ada kaidahnya. Ya misalnya beginilah, seorang pendakwah ketika dakwah, seorang ustadz ketika ceramah, seorang khatib ketika berkhutbah, itu tidak berarti kemudian semua tema kebaikan itu baik untuk disampaikan. Ada tema-tema yang mungkin kalau kita sampaikan dalam majelis khusus, kajian khusus, itu penting sekali. Penting sekali, ayatnya jelas, haditsnya jelas. Tapi itu kalau kita angkat di khutbah Jumat bisa jadi fitnah. Jadi tidak segala sesuatu, ayat, hadis, tema, itu semuanya ada tempatnya. Ada porsi, ada proporsinya. Apalagi masalah akidah, masalah keimanan. Kalau semuanya dikit-dikit takdir, kacau kehidupan. Nah, dari sini salah satu yang seseorang tidak boleh membawa takdir di situ, menjadikan takdir sebagai dalil, arahnya sebagai pembenaran, itu adalah dalam hal keburukan-keburukan, dalam hal penyimpangan-penyimpangan, dalam hal kemaksiatan-kemaksiatan.
Kalau dikatakan loh, kan maksiat atau taat kan juga sudah takdir. Ketika kita sedang konteksnya membahas masalah takdir, iya. Tapi beda masalahnya ketika seseorang berbuat maksiat, terus kemudian disalahkan, atau berbuat jahat, berbuat melanggar hukum, berbuat zalim, berbuat hal yang merugikan, di mana di situ yang berbicara adalah hukum. Terus dia berdalil takdir, tentu arahnya tidak ingin disalahkan. Kacau. Jadi bukan karena itu bukan takdir, tapi menyebut takdir di situ, berdalil takdir di situ, itu yang tidak dibenarkan. Tema ini terkait dengan sebuah kaidah yang sangat terkenal sekali dalam kita menerapkan iman kepada takdir dalam kehidupan kita. Kaidah itu berbunyi, yuhtajju bil qadari fil masaib la fil ma'ayib. Takdir itu perlu dan harus dijadikan sebagai dalil, dihadirkan, disebut-sebut, diingat dan dikuatkan dalam musibah-musibah. Seseorang mengalami musibah, kehilangan, kecurian, apapun, sakit, yang kita semuanya tahu. Ada rasa ketakutan karena apa, karena apapun, hal-hal buruk yang menimpa dia termasuk kategori musibah dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, di PHK, apapun yang itu bisa terjadi pada siapapun. Siapapun mungkin mengalaminya, termasuk orang-orang paling soleh, para ulama, para wali, para sahabat, para nabi pun bisa mengalaminya. Berbagai ujian di hidup. Nah, karena itu berat saat seseorang menerimanya, mengalaminya, sakit, kehilangan, naudzubillah, kecelakaan, apapun hal buruk yang dialaminya, dalam harta, dalam pekerjaan, dalam apa saja, itu Nabi pun SAW ketika putra beliau wafat menangis, artinya sedih. Dan kita tahu pada saat beliau pernah salah satu ujian kehilangan yang paling berat bagi beliau itu mungkin ya banyak sekali, tapi yang tampak pengaruhnya itu secara dalam diri beliau sebagai manusia, itu adalah tentu kehilangan istri beliau, kewafatan ibunda Khadijah langsung, kewafatan paman beliau yang menjadi penyokong, pembela, pendukung, penguat dakwah beliau, Abu Thalib. Terus ketika sudah di Madinah, itu di Mekah. Waktu di Madinah itu kehilangan paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dengan cara yang sangat keji dalam perang Uhud. Dicabik-cabik, dibelah dadanya, diambil jantung hatinya, di ini gitu. Sampai beliau waktu itu sempat, ya manusiawi, marah dan menyatakan akan balas dendam, tapi kemudian Allah tegur dan Allah ingatkan tidak boleh. Artinya secara manusiawi itu tidak mudah. Terus tadi ketika beliau kehilangan istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah, pamanda beliau Abu Thalib, di tahun ke-10 kenabian
sampai dikenal sebagai amul huzn, tahun kesedihan. Yang sedih siapa? Nabi dan para sahabat. Artinya Nabi sedih. Itu ujian yang sangat berat sekali. Itu kalau Nabi, kalau para ulama besar, ya tentu bagi kita apalagi. Nah itu semua orang butuh penguat. Salah satu penguat yang paling dibutuhkan adalah menghadirkan iman kepada takdir. Tidak ada faktor penguat ketika orang dalam kondisi yang seperti itu kecuali iman kepada takdir. Saat itu dibutuhkan. Berdalil dengan takdir, kembalikan kepada takdir Allah. Ini takdir Allah. Sudah. Takdir Allah nggak bisa dilawan, nggak bisa diandai-andaikan. Jadi jangan mengatakan seandainya, udah pupus itu semuanya. Itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Pasti ada hikmahnya, pasti baik. Mari kita mencari hikmah itu saat itu terjadi. Berdalil dengan takdir. Tapi kebalikannya, yuhtajju bil qadri fil masaib. Takdir dijadikan hujjah, dalil dalam musibah-musibah, tapi tidak dalam keburukan-keburukan, tidak dalam perilaku buruk. Bukan perilaku buruk itu bukan takdir. Takdir itu kita sudah bahas, tapi tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kalau tadi kan kita berdalil kepada takdir saat musibah, itu untuk menguatkan. Kalau tidak orang itu runtuh. Kalau tidak orang putus asa. Mengapa orang bunuh diri? Itu karena tidak iman kepada takdir. Kalau dia ingat takdir, udah selesai semuanya. Sedih biasa, tapi ya tidak sampai down secara berlebihan. Tapi ketika seseorang melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman, perilaku maksiat, terus menyebut takdir, itu jelas konteksnya tidak mau disalahkan. Jadi takdir dijadikan sebagai pembenar. Kan saya mencuri karena takdir. Diriwayatkan pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar. Seorang pencuri ketahuan, ditangkap, ngaku. Saat mau dipotong tangannya sebagai hukuman Allah Ta'ala, itu dia berdalil, kan saya mencuri karena takdir Allah. Kalau bukan karena Allah mentakdirkan, tidak mungkin saya mencuri. Itu nanti insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Tapi intinya itu tadi, orang berbuat kalau itu dijadikan, jadi mengapa tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah? Karena itu konteksnya itu sebagai pembenaran, justifikasi. Itu tentu sesat semuanya. Nah ini disebutkan di sini, ba'dun nas yahtajjuna bil qadar ala ma'asihim wa sayyiati a'malihim. Sebagian orang itu berhujjah, berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatan-kemaksiatan, atau paling tidak mau disalahkan dalam kemaksiatannya, akan dikatakan karena takdir, karena takdir. Dan keburukan-keburukan perilaku mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza maktubun alaina. Kan ini sudah digariskan, sabaqa bihil qadar, sudah ada ketetapan takdir tentang ini. Jadi wajara bihil qalam, dan memang pasti terjadi, tidak mungkin saya bisa menghindari. Itu dikatakan dalam konteks kemaksiatan yang dilakukannya. Padahal ini sudah kita bahas waktu itu, bagaimana maksud dari Allah mentakdirkan keburukan itu kan konteksnya begini. Jadi takdir Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk kemaksiatan orang yang maksiat. Hari ini orang maksiat, hari ini orang taat, itu sudah ada catatannya 50.000 tahun itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu, jadi Allah akan menciptakan dalam diri manusia potensi. Itu maksudnya. Potensi untuk berbuat baik bisa, untuk berbuat buruk bisa dalam diri manusia. Beda dengan malaikat. Malaikat itu hanya bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat buruk.
Makanya kebaikan malaikat nggak ada balasannya. Memang dia nggak bisa berbuat buruk, dalam dirinya tidak ada potensi keburukan, nggak bisa. Termasuk berpikir atau ingin melakukan keburukan nggak ada. Tapi manusia dalam diri itu dicipta ada potensi kebaikan, potensi keburukan. Terus dalam diri manusia diberi kemampuan untuk menentukan pilihan. Dia mau memilih menggerakkan potensi baik bisa, dia mau memilih menggerakkan potensi buruk bisa. Saat ada azan maghrib tadi yang semua orang Islam dengar, nah azan isya nanti, azan berikutnya orang Islam semua dengar, dan dalam dirinya bebas, dia mau nyambut azan bisa, berarti dia berpihak kepada potensi baik dalam dirinya. Sebaliknya ada bisikan, oh janganlah, ngapain sih, oh nanti aja, kan sholat di rumah juga bisa. Dia bisa menolak itu, tapi dia juga bisa menuruti itu. Jadi pilihan dia untuk misalnya bahwa hari Selasa ini tanggal berapa, jam berapa, ada potensi ini, ada pilihan baik, pilihan buruk, dan orang itu si A milih yang baik, yang si B milih yang buruk. Karena Allah sudah menciptakan dalam diri manusia potensi itu dan memberi kekuatan untuk menentukan pilihan secara bebas. Jadi gitu. Nah, pilihan setiap orang yang sekarang ini sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah menciptakan sebelum Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan itu, Allah sudah tahu itu, bahwa si A yang akan saya cipta di tahun 2024 itu saya ciptakan dalam dirinya pilihan untuk baik dan buruk, dan dia milih yang buruk. Dia yang milih yang buruk. Allah waktu itu tahu sudah. Yang sudah Allah ketahui itu Allah catat dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu yang kemudian terjadi. Jadi gitu. Kalau kita bahkan mungkin kita hanya meniatkan ingin besok ingin begini, tapi apakah pasti yang kita inginkan sekarang itu pasti terjadi? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Allah sebelumnya udah tahu semuanya. Itu yang maksud ditakdirkan itu seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada pilihan kita. Baik. Nah, intinya adalah kemudian di sini ada beberapa bantahan. Mengapa kok tidak dibenarkan seseorang berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya? Dikatakan di sini wa hadza ihtijajun batilun min iddati wujuh. Ini merupakan cara berdalil yang batil, yang sesat dari berbagai sisi. Saya sebutkan singkat-singkat saja. Al-awwal, yang pertama sebagai bantahan, annallaha ta'ala qaddara arzaqana fahiya mahdudatun bima qaddar. Kita sebenarnya tahu rezeki itu kan sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Ini rezekinya sekian sekian, itu sudah kita udah iman itu semuanya. Mahtumatun lan tataghayyar fi ilmihi. Sudah ibaratnya distempel dalam ilmunya, nggak mungkin berubah. Itu kan masalah rezeki. Wa ma'adzalika, tapi meskipun begitu, amarana subhanahu bil kasbi was sa'i. Meskipun rezeki itu sudah Allah tetapkan, Allah tetap mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk bekerja, dan wajib seperti itu. Suara Muslim. Nah, ajal kita juga dikatakan gitu. Itu sudah kan?
rizki, ajal sudah ditetapkan. Tapi ketika kita sakit, mungkin termasuk yang mungkin akan mengantarkan seseorang ke ajalnya, tapi saat dia sakit, kan dia nggak boleh putus asa. Dia wajib tetap optimis dan wajib berusaha, berikhtiar, berobat. Nah, itu semuanya. Maka coba kalau gitu dikatakan, kalau kamu mengatakan bahwa ini kan kemaksiatan sudah Allah takdirkan, saya tidak bisa menghindar. Ya kalau gitu kan rezeki sudah Allah takdirkan. Ya sudah, kamu nggak perlu bekerja, duduk saja, tunggu saja rezekimu. Gimana? Mereka nggak akan mau, tetap akan berusaha, tetap akan berikhtiar. Sama seperti itu, berarti bahwa itu takdir, tapi bahwa itu pilihan kamu. Saat potensi peluang untuk taat atau maksiat itu di depan kamu, kamu bisa milih untuk taat, menghindari maksiat. Tapi kan kamu yang menentukannya. Siapa yang memaksa kamu ketika tadi melakukan kemaksiatan? Nggak ada kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi itu salah satu caranya adalah bahwa diingatkan kepada dalam hal-hal yang lainnya. Yang kedua misalnya bahwa al-qailu bihadzal qaul min al-ihtijaj bil qadari mutanaqid. Jadi orang yang mengatakan hal ini, yaitu bahwa saat dia bermaksiat, saat dia berbuat jahat, saat dia melakukan keburukan, tidak mau disalahkan, katakan ini kan takdir. Dikatakan orang yang mengatakan seperti itu kontradiktif. Mengapa? Coba, itu kan dia sebagai pelaku. Bagaimana kalau dia di posisi sebagai korban? Orang menzalimi dia, orang berbuat jahat kepada dia, terus orang itu berdalil ini kan takdir. Gimana kira-kira? Tentu dia tidak akan menolak. Begitu juga ketika kita berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang lain. Yang di situ yang berbicara sebagai hukum. Itu jadi sebagaimana kita menolak ketika ada orang berdalil dengan takdir saat berbuat jahat kepada kita, berbuat zalim kepada kita, maka sama berarti tidak benar juga saat kita yang sebagai pelaku terus kemudian kita mengatakan ini kan sudah takdir. Al-thalith, yang ketiga, anna hadzal qawla wa huwa al-ihtijaj bil qadar yalzamu minhu ayastawiya awliya'ullah wa a'da'ullah. Salah satu konsekuensi batil, konsekuensi sesat yang akan muncul, yang akan terjadi dengan adanya pandangan berdalil dengan takdir dalam kemaksiatan ini, itu konsekuensinya adalah ayastawiya awliyaullah wa a'da'ullah. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala, ini orang taat karena Allah, ini karena takdir Allah Ta'ala, itu berarti waliullah dengan wali setan itu sama. Kekasih Allah dengan kekasih setan itu sama. Kan semua dari Allah. Jadi katanya begitu. Berarti nggak beda orang beriman yang taat, yang patuh dengan orang yang kafir dan jahat. Karena kan semuanya dari Allah. Jadi kalau tidak dikembalikan kepada, sebagaimana maksiat tidak dinisbatkan kepada pelakunya, ya kan sama berarti. Kalau taat itu juga itu dari Allah juga. Itu seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan jauhnya perbedaan antara dua kelompok yang saling bertentangan itu. Dalam surat Al-Qalam misalnya ayat 35, 36 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kalian, apakah kita
itu menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang jahat. Bagaimana sih kalian menghukumi? Terus dalam surat Al-Hasyr ayat 20 Allah Ta'ala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dan ahli surga. Ahli surga merekalah orang-orang yang berbahagia, yang beruntung. Dan banyak lagi. Jadi pembedaan itu dan logika kita juga menyatakan hal yang sama. Ini berbeda ya. Hukumnya dan sikapnya berbeda ketika seseorang melakukan keburukan, kejahatan itu dipaksa. Jadi dalam kondisi dipaksa, dia tidak punya pilihan. Jadi dipaksa. Nah, itu beda nanti, hukumnya dimaafkan. Bahkan sebagaimana yang kita tahu, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu sempat mengucapkan kata-kata kekufuran, tapi Allah maafkan, Allah ampuni, tidak dikatakan itu salah. Kenapa? Karena itu dipaksa. Kayak gitu. Tapi ketika perbuatan itu dasarnya adalah pilihan kita secara bebas, di situ ada hisab, di situ ada perhitungan, dan di situ ada pengadilan. Kemudian ar-rabi' an-nasab qal qadar. Lau kana 'udhran lil 'usah lakanat al-umam adh-dhalimah allati ahlaka Allahu ma'dhurin fi ma sana'u. Jadi seandainya takdir itu boleh dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai pembenar, dijadikan sebagai alasan atas keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, itu mestinya orang-orang zalim dari umat-umat Nabi terdahulu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Hud kaum 'Ad, umatnya Nabi Saleh alaihissalam kaum Thamud, umatnya Nabi Syuaib alaihissalam kaum Madian, umatnya Nabi Lut alaihissalam, itu berarti Allah salah menghancurkan mereka, membinasakan mereka, menghukum mereka. Seharusnya mereka dimaafkan, padahal fakta sejarah, jadi mereka dibinasakan Allah Ta'ala sebagai bentuk hukuman di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi itu beberapa poin pengingat bagi kita semuanya. Intinya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa kita dalam memahami agama, termasuk utamanya dalam masalah akidah, itu harus proporsional, seimbang, padu, itu antara teori dan praktek. Dalam praktek itu juga itu ada. Jadi saya sering mengatakan bahwa secara teori semuanya adalah takdir Allah Ta'ala, tapi secara praktek itu takdir itu kita hadirkan, kita munculkan, kita ingat. Itu saya sering mengatakan by request. Saat seseorang dalam kondisi-kondisi dalam kehidupannya menghadapi berbagai dinamika kehidupan, di mana untuk kondisi itu kalau tidak dikuatkan dengan iman kepada takdir, kalau tidak diingatkan tentang takdir, itu dia akan jatuh, dia akan runtuh, dia akan mengalami berbagai keburukan. Penyelamatnya takdir. Saat itulah takdir dihadirkan, saat itulah takdir diingatkan untuk dia. Tapi ada kondisi-kondisi, situasi-situasi, ya kayak tadi, orang sedang putus asa karena mengalami berbagai hal buruk yang sangat itu, penyelamatnya takdir. Ingatkan pada takdir, kuatkan iman kepada takdir. Kan itu yang menguatkan dia. Dia butuh penguat itu, maka dihadirkan takdir. Tapi contoh yang lain misalnya, bahwa di mana takdir kita tidak boleh disebut-sebut di situ,
itu adalah ketika kita sedang memotivasi orang. Misalnya orang itu terpengaruh dengan pemikiran Jabriyah, semua gara-gara takdir, sehingga akhirnya kemudian dia, untuk apa saya beramal, untuk saya bekerja, kan rezeki sudah dibagi. Kalau memang rezeki itu sudah ditetapkan untuk saya, nggak akan salah alamat Allah berikan kepada yang lainnya, meskipun saya tidur-tiduran saja. Jadi gitu. Terus kemudian kalau itu rezeki bukan rezekiku, aku jungkir balik kayak apa, nggak akan saya dapat. Malas, nggak mau berbuat apa-apa semacam itu. Akhirnya ada seorang motivator muslim, seorang ustadz, memotivasi dia tentang kewajiban bekerja, kewajiban beramal, manfaat bekerja. Ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, itu Allah akan membantu, Allah akan memudahkan, Allah akan berikan jalan. Akhirnya dia yakin betul bahwa untuk mendapatkan kebaikan, kesuksesan, menjemput rezeki itu harus dengan ikhtiar dan usaha. Akhirnya dia semangat, dengan penuh semangat dia siap untuk berangkat dengan keyakinan bahwa ikhtiarnya, usahanya itu akan sangat bermanfaat, tidak seperti yang dia miliki sebelumnya. Udah mau berangkat untuk bekerja, mau berangkat untuk menjemput rezeki Allah Ta'ala, mau berangkat untuk meraih kesuksesan. Pas dia mau melangkahkan kaki, ada yang nyekat. Mas, ingat ya, rezeki sudah Allah bagi. Diingatkan lagi, kesuksesan, kegagalan itu sudah ada catatannya. Kalau memang kamu takdirnya sukses, ya akan sukses bagaimanapun caranya. Kalau memang kamu akan gagal, kamu jungkir balik itu. Orang yang sudah semangat mau berangkat menyebut rezeki Allah Ta'ala dengan prinsip manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses, begitu dengar itu, pada saat itu kira-kira jadi berangkat nggak? Tidur lagi. Yang salah itu bukan materi yang disampaikan, tapi disampaikan di situ, itu bukan tempatnya. Dan kita tuh sering salah meletakkan dalil, tidak sesuai dengan konteks. Yang sering kan gini, misalnya, antara orang kaya dan miskin, itu yang memakai dalil orang kaya itu orang miskin. Jadi orang kaya, kalian itu kan harus berbagi, wajib berzakat, wajib sedekah, wajib. Nggak boleh itu. Disampaikan ayat-ayat hadis-hadis ancaman untuk orang kaya yang pelit segala macam itu. Yang memakai orang miskin, salah. Orang kayanya kebalikannya, memakai dalil orang miskin. Kamu sebagai orang miskin harus bekerja, nggak boleh minta-minta. Pemimpin sering memakai dalilnya rakyat jelata. Rakyat memakai dalilnya pemimpin. Udah kacau balau. Pimpinan pakai dalil bawahannya, bawahan pakai dalil pimpinannya. Semua saling menuntut. Itu dalam kehidupan kita sangat banyak sekali. Sehingga sekali lagi bahwa proporsional. Jadi semua itu ada takarannya, semua itu ada ukurannya, semua itu ada letaknya. Jadi tidak cukup seseorang, saya tahu ini, ya tahu itu, tapi harus juga tahu meletakkannya. Ajaran Islam ada prinsip, ada non prinsip, ada wajib, ada sunnah, ada ini, semua ada porsi proporsinya. Itu yang sering selama ini terjadi, itu adalah bahwa banyak yang kebalik-balik. Nah itu dalam konteks tadi juga seperti itu. Jadi ini bahwa, makanya sekali lagi bahwa sangat penting lagi sekali kita itu belajar tentang ilmu agama, tentang akidah. Yang tidak kalah pentingnya harus kita pelajari adalah saat kita mempelajari, ya kayak tema akidah tadi itu, kita mempelajari tentang hukum Islam, tentang ajaran Islam, apapun itu sekaligus kita pahami tentang porsinya, proporsinya, letaknya, usul furuknya, prinsip non prinsipnya. Ini porsinya seberapa? Ini bagiannya di mana? Ini letaknya di mana? Jadi
Dalam kondisi ini itu apa yang kita butuhkan? Dalam kondisi itu seperti apa? Ini yang sangat penting. Jadi sekali lagi bahwa tema yang sedang kita bahas itu dasarnya adalah ya tentu dari ayat Al-Quran, dari hadits banyak sekali, tapi kemudian disimpulkan oleh para ulama seperti yang tadi kita sebutkan, sebuah kaidah yang menjadi pedoman kita semuanya. Takdir itu dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai dasar dan hujjah untuk sebagai penguat itu dalam musibah-musibah, keburukan-keburukan yang merupakan ujian hidup. Tujuannya untuk menjadi penguat. Jadi gitu. Artinya bahwa jangan sampai dengan apa yang terjadi dan dialami atau diterimanya itu kemudian seseorang melakukan keburukan-keburukan karena salah sikapnya, dikembalikan kepada takdir. Jadi gitu. Ini dua. Jadi dalam musibah-musibah dan juga dalam kebaikan-kebaikan yang berupa nikmat. Meskipun bahwa seseorang mendapatkan kesuksesan, itu wasilahnya adalah ikhtiar dia, usaha dia. Jadi mahasiswa dapat nilai itu karena masya Allah memang dia rajin, dia kayak gitu. Wasilahnya iya. Orang sukses dalam bidang ekonomi, dalam bidang harta, kerjanya masya Allah, mempelajari ilmu bisnis macam-macam gitu. Jadi sukses dalam karir, masya Allah memang kita lihat bagaimana ini. Tapi ketika kemudian itu dia dapatkan, itu penting dikembalikan kepada Allah supaya dia syukur. Karena kalau tidak, itu nanti akan kayak korun, sombong. Nah, untuk mencegah kesombongannya, maka kembalikan kepada Allah. Kalau bukan karena nikmat Allah, kamu tidak akan dapat itu. Betul, memang itu ikhtiar kamu, tapi tetap saja penentunya Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, begitu juga yang tadi. Saat terjadi hal yang buruk sebagai yang merupakan musibah dan ujian juga kepada takdir. Itu telah Allah tetapkan di dalam surat Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi ada takdir dan kemudian takdir itu disampaikan kepada kita untuk kita imani, itu agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang terlewat dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu inginkan nggak kamu dapat, apa yang sudah kamu dapatkan malah hilang. Itu supaya, jadi mengapa harus iman kepada takdir? Supaya kamu tidak terlalu sedih terhadap apa yang meluput dan lepas dari kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bangga gembira sampai sombong atas apa yang diberikan kepada kamu. Maka kembalikan kepada takdir. Itu konteksnya di situ. Untuk selain itu mungkin nanti insya Allah akan kita sebutkan kondisi-kondisi apa saja di mana kita dibenarkan dan dibutuhkan untuk menghadirkan peran iman kepada takdir sebagai penguat di satu sisi ketika kita mengalami musibah-musibah, atau sebagai penahan, jadi agar kita tidak kelewat batas ketika seseorang bergembira atas sukses atau atas kebaikan yang diterimanya, terus dikembalikan kepada dirinya, ini karena kehebatan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena kecerdasan saya, ini itu orang akan sombong. Maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Allah Ta'ala agar supaya dia tetap stabil pada saat mengalami musibah, dia sabar, dan pada saat dia mendapatkan kenikmatan, kesuksesan, itu dia syukur. Maka dalam kedua kondisi itu dia menjadi mukmin yang stabil dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.